Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbicara grand teori apa yang menurut saya menarik dan lebih ingin saya pelajari lebih lanjut secara pribadi. Yang pertama, saya tertarik dengan teori efisiensi pasar dan teori informasi asimetris. Kenapa? Karena saya saat ini sedang tertarik sekali dengan dunia investasi. Saya sedang mengulik-ngulik beberapa laporan perusahaan. Jadi saya ada keinginan untuk menanam saham di perusahaan tersebut, perusahaan yang go public ya. Jadi sebelum saya investasi, saya harus melihat dulu nih informasi internal, informasi laporan keuangannya. Apakah profitabilitasnya bagus, ataukah nilai ukuran perusahaannya itu seperti apa, lalu apakah perusahaan itu selalu membagikan dividennya tiap tahun, atau lalu juga yang kedua, harga sahamnya ini naik turunnya itu balance atau wajar atau gimana, kan itu bisa dilihat lebih dalam lagi melalui informasi laporan keuangannya. Dan ini menurut teori dari Healy dan Palepu tahun 1993 dan Wisada tahun 2005. Mereka bilang, strategi pengungkapan merupakan sarana atau media potensial yang sangat penting bagi manajer perusahaan emiten untuk dapat mempengaruhi atau memberi dampak terhadap keputusan-keputusan investasi para investor sebagai pihak luar perusahaan. Jadi menurut mereka hal tersebut dapat diperkirakan akan mempengaruhi perubahan harga saham yang mengakibatkan sempitnya pengungkapan informasi menimbulkan harga saham dapat dinilai terlalu rendah atau undervalued oleh pasar dan dapat memiliki insentif untuk melakukan penawaran melalui jalur penawaran terbatas atau private market, di mana menimbulkan biaya transaksi dan mengurangi likuiditas yang diharapkan. Tapi kalau misalnya perusahaan yang nilai sahamnya tinggi, lalu dia mampu mengungkapkan informasinya secara lebih relevan kepada investor, sehingga manajer perusahaan itu dia punya peluang untuk melakukan aksi jual sahamnya yang dipegangnya gitu. Makanya harga sahamnya tinggi. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum. Oh iya, menurut saya pembelajaran melalui Edmodo atau via YouTube itu sebenarnya sih agak-agak susah-susah gampang. Pertama, kenapa susahnya? Karena nggak tatap muka dengan dosen pertama. Terus kedua, pemahamannya agak kurang karena kurang komunikasi ke dosen nggak secara langsung, jadi nggak dua arah. Kalau misalnya tatap muka kita bisa dua arah dengan sama teman, dengan dosen. Lalu kalau lewat Edmodo lebih susah lagi karena nggak ketemu dosennya secara tatap muka gitu. Jadi cuma hanya melalui tulisan, dosen ngasih tugas, mahasiswa menyerahkan tugasnya, selesai, that's all. Tapi kalau misalnya tatap muka secara langsung, kita bisa diskusi, berdialog dua arah, lalu bisa sesama teman. Jadi komunikasinya lebih nyaman. Keunggulannya kalau misalnya secara pribadi, kalau misalnya karyawan kelasnya via online gitu, via YouTube atau Edmodo, itu jauh lebih memudahkan. Kenapa memudahkan? Karena bisa
bisa disambi dengan kerjaan. Jadi saya misalkan dari jam 8 sampai dengan jam 4 saya kerja. Selama jam itu saya juga bisa disambi sama buat ngerjain tugas kuliah, bisa nyimak materi meskipun ya nggak begitu cara mendalam dengan tatap muka seperti itu. Baik, saya kira sekian dari saya karena sudah malam juga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.